Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hamzan di channel, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang sangat menarik sekali, yaitu dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Jadi judul videonya Kiai Haji Yahya Khalil kuatkan darah kenabian dan sindir yang fanatik Habib Ba'alawi. Jadi sebelum kita menonton video ini, jadi silahkan saya rekomendasikan nonton video penggalan daripada ceramah Kiai Haji Yahya Khalil supaya ceritanya nyambung dan tidak salah paham. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di beberapa daerah, di beberapa pesantren telah muncul penguatan-penguatan yang sangat mencerahkan, membentuk titik kesadaran masyarakat bahwa cucu Nabi itu banyak. Oke, ada yang mamerke, ada yang tidak mamerke. Ada yang mamerke, terang-terang memamerkan terang-terangan nasabnya yang ada di catatan yang dimilikinya, tapi begitu dilacak gak masuk hitungan itu. Ada yang tidak menampakkan, tapi tetap istiqomah ngajar ngaji di pesantren. Ada juga yang tidak punya pesantren, bahkan dengan tulus ngajar ngaji di musola, di masjid, atau ngajar dengan tetangganya. Meskipun ada beberapa yang nampak di pesantren. Ini tipologi-tipologi cucu Nabi yang baik ini. Tidak menampakkan nutfah nubuahnya, tapi menampakkan ilmu sebagai prinsip yang terpenting dalam risalah min risalati Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan setidaknya ada beberapa kiai juga termasuk pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil. Beliau dengan pelan-pelan menjelaskan terkait dengan Ahlul Bait Nabi, menjelaskan terkait dengan zuriyah Nabi, cucu Nabi, termasuk pada diksi penting, yaitu nutfah nubuah. Mengapa saya katakan diksi penting? Karena memang untuk memahami zuriyah Nabi itu dalam konteks catatan itu rumit dan kompleks. Yang aku paling asli, paling sah, paling sahih, paling valid saja dicek malah 500 tahun lebih. Tapi setidaknya terlepas dari kedustaan orang-orang yang ngaku ternyata setelah dicek 500 tahun lebih nggak cocok, setidaknya ada konsep tentang nutfah nubuah yang bisa dipahami dari jalur rahim dan jalur nasab. Rahim dari ibu, nasab dari orang tua. Jadi zuriyah Nabi itu bisa dari perempuan, bisa dari laki-laki. Malah kalau dalam pendekatan dan pengetahuan yang lewat perempuan itu kuat
karakter, IQ dan kecerdasannya, karena pengaruh nilai yang sangat besar di antara dua orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, itu justru dari perempuan. Ada yang lebih penting dari penjelasan ini untuk menolak, melawan hegemoni dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang diciptakan oleh para habaib. Paling tidak dari pidato Gus Yahya, Ki Haji Yahya Khalil, beliau menegaskan ulama-ulama Nusantara ini banyak membawa nutfah nubuwah. Artinya apa? Cucu Nabi itu jangan hanya dipahami dari orang-orang yang ngaku cucu, yang disebut Habib, tapi setelah dicek, nggak ada kisahnya, terputus dalam rentang waktu yang panjang. Tapi juga perlu memahami yang lebih konkret, real, melalui jalur-jalur nutfah nubuwah yang masih bisa dilacak melalui DNA, lewat jalur kemungkinan perempuan itu lebih besar daripada DNA lewat jalur laki-laki. Kalau lewat jalur laki-laki malah nggak nyambung. Yang ngaku paling jalur laki-laki justru malah masuknya ke Askanezia, Hazari. Ini kan malah jadi tontonan orang banyak, tertawaan orang banyak. Nah, artinya memang kalau dikatakan ilmu di Nusantara ini tidak terlepas dari cucu Nabi. Benar. Banyak sekali ilmu-ilmu keagamaan dari jalur keilmuan fikih maupun ilmu kalam maupun ilmu tasawuf yang dibawa oleh para cucu-cucu Wali Songo. Jadi masyarakat Nusantara mengenal Islam itu dari cucu Nabi. Ya, cucu Nabi yang dari jalur Wali Songo, cucu Nabi yang dari jalur-jalur yang tidak menampakkan kenasaban, tapi komitmen tinggi terkait dengan keilmuan. Sehingga kita bisa husnudzon, semua yang membawa ajaran Islam di Nusantara ini itu memiliki genealogi yang kuat dari Nabi, baik genealogi keilmuan maupun dari kenasaban, atau dari rahim, atau spesifik genealogi melalui nutfah nubuwah maupun genealogi keilmuan yang bersambung dari ulama-ulama yang menjaga ajaran dari Nabi yang diambil dari para tabi'in, sahabat, hingga Nabi Mustafa Muhammad SAW. Kalau masyarakat Nusantara memiliki perspektif yang seperti ini, titik kesadaran yang seperti ini, maka tidak akan terjadi fanatisme buta kepada habaib yang justru kontrari salah. Perdebatan diskursus nasab ini kan karena fanatisme buta para muhibbin kepada para habaib. Habaib sendiri juga sangat mensucikan kenasaban mereka sebagai bagian, sebagai inti dari agama Islam. Sehingga bagi yang tidak mempercayai nasab habaib, masuk neraka lah, kafir lah, dituduh anak zina lah, dituduh anak dari hasil hubungan yang orang tuanya sedang haid lah, dan lain sebagainya. Nauzubillah. Ini kan framing-framing, dalil-dalil framing yang sebenarnya mengarah kepada mensucikan nasab ta'alwi sebenarnya. Ini framing-framing mensucikan nasab ta'alwi yang di metodologikan, dimetoskan sampai
membuat doktrinasi-doktrinasi pada Muhyiddin, yang Muhyiddin sendiri akhirnya lupa mereka yang mengkritik nasab Ba'alwi, yang membuat para habaib marah, itu seolah-olah musuh Islam. Padahal yang mengkritik nasab Ba'alwi, yang buat Ba'alwi marah itu mereka yang punya nutfah nubuwah. Kalaulah tidak memastikan dalam konteks kenasaban secara keabsahan dan validasi berurutan langsung dari jalur nasab, paling tidak nutfah nubuwah sebagai kunci penting keberlangsungan risalah Nabi di Nusantara bahkan di dunia. Nah, nutfah nubuwah itu sebagai jalur yang paling rasional, logika keberlangsungan risalah kenabian yang juga dalam andil mereka yang memiliki nutfah nubuwah itu sangat rasional, sangat bisa dipahami. Dan di situ juga yang bisa mempertemukan mereka yang masih punya catatan maupun yang nggak punya catatan, kok semuanya punya komitmen menjalankan nilai-nilai keutamaan dari Nabi, ya pasti ada singgungan. Kalau nggak singgungan nutfah nubuwah secara langsung, yang disebut cucu Nabi dari zuriyah Nabi, pasti juga bersinggungan dengan keilmuan. Yang menjadi persoalan justru ini mengaku sebagai cucu Nabi, core value perilakunya nggak sama, ilmu yang diajarkan juga bertentangan dari prinsip-prinsip para ulama sebelumnya. Bahkan logikanya terbalik, merasa memberi sanad keilmuan, para habaib mengkampanyekan bahwa sanad keilmuan ulama Nusantara dari Bani Ba'alwi, tapi nyatanya banyak ulama-ulama, para santri yang perilaku dan cara pandangnya jauh dari yang dipidatokan oleh Bani Ba'alwi, yang sekarang ini merasa sebagai cucu pembawa sanad Islam di Nusantara. Tapi cucu-cucu mereka ini banyak yang berbeda dengan values, nilai-nilai keutamaan, perilaku, kepribadian, kebiasaan, cara pandang, bahkan perspektif keilmuannya juga berbeda, dilihat dari segi normatif maupun dari segi pendekatan metodologis. Nah, tapi alhamdulillah sejak diskursus nasab ini makin cair, makin cair, makin cair. Dan ini merupakan perkembangan baik, sehingga nuansa hegemonik dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang tidak dibangun oleh habaib itu betul-betul terkontrol secara publik dan tidak memakan korban dalam kurun waktu yang lebih lama lagi. Ya setidaknya fenomena diskursus nasab ini bisa menghentikan arogansi, hegemoni, dan relasi kuasa para habaib, termasuk untuk calling down terkait dengan keakuan nasab paling sahih, paling asli, paling tidak semakin membentuk kesadaran dan semakin membentuk kesadaran yang pada akhirnya berupaya untuk merubah diri dan menjadi masyarakat yang jawani, yang betul-betul setara dengan sesama yang lain. Lah, konsep yang berjalan baik ini, jangan ada para kiai pesantren yang menghalang-halangi diskursus ini. Menghalang-halangi diskursus ini sama halnya menghalang-halangi
proses perubahan yang semakin baik. Apalagi dengan memberikan dalil-dalil framing yang merugikan komunitas sendiri yang betul-betul Ahlus Sunnah Jamaah berbasis Nahdiyah, gara-gara nggak cocok dengan pikiran seseorang yang sedang lagi kesemsem mabuk dengan Pak Alwi, ngakunya NO, bahkan orang penting di NO, malah justru mengwahabikan dan mensyiahkan kiai-kiai muda NO dan anak-anak muda NU yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama. Ini hal yang menarik dari perkembangan diskursus nasab. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Kita sudah menyaksikan daripada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Tamamunji. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi terkait apa yang beliau sampaikan panjang dan lebar tadi. Yang pertama yaitu cucu Nabi itu ada dua, kata beliau, yaitu ada yang secara terang-terangan mengungkapkan atau menjelaskan nasabnya kepada publik atau kepada jamaahnya, dan ada yang tawadu atau tidak secara terang-terangan bersembunyi-sembunyi, tapi dia tetap zuriyah daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kata beliau tadi Kiai Haji Ubaidillah bahwa yang biasanya yang tidak terang-terangan ini, yang bersembunyi-sembunyi inilah yang istiqomah. Artinya dia mengajar ngaji di santren-santren, dia mengajar ngaji di rumah-rumah, mengajar ngaji di berbagai macam majelis yang memang tidak terlalu terekspos, namun mereka tetap istiqomah. Dan dia merupakan keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada yang memang terang-terangan. Gitu. Dia menerangkan, inilah keturunan saya, inilah nasab saya yang mulia, yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang memang banyak oknum-oknum habaib yang memanfaatkan keturunannya untuk menggait para jamaah. Bahkan ada statement yang mengatakan para habaib itu hanya meminjam daripada nama NU saja. Namun ketika dia berdakwah, jarang kita menyebut dia menghidupkan ajaran ataupun visi misi daripada Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ki Haji Ubaidillah tadi, zuriat Nabi biasanya dari orang tua yang perempuan itu lebih kuat. Artinya apa? Karena zuriat Nabi Muhammad SAW dari jalur perempuan itu memang agak lebih kuat. Kenapa? Karena kalau yang dari perempuan itu langsung darahnya itu dari Rasulullah SAW. Adapun ketika dari laki-laki memang sudah ada campur tangan daripada baik itu daripada suami dan lain sebagainya. Itu kata Kiai Haji Ubaidillah tadi. Dan yang selanjutnya, kata beliau, masyarakat Nusantara diajari Islam oleh Wali Songo yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mematahkan bahwa para habaib yang oknum habaib yang mengklaim bahwa yang membawa Islam, yang mengajarkan pribumi dulu Islam sehingga seperti sekarang ini merupakan para habaib. Nah, ini diklaim bahwa bukan hanya mereka saja, namun yang membawa Islam ke Nusantara ini, yang mengajarkan Islam untuk pribumi merupakan bukan hanya daripada habaib, melainkan daripada para wali songo dengan ajaran yang masuk kepada adat-adat tradisi zaman dulu. Dan kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa peran daripada kiai pribumi yang sudah menetap di Nusantara ini memang perannya sangat luar biasa sekali. Nah, itu tidak bisa kita lupakan jasa-jasa mereka. Dan yang selanjutnya, kata Kiai Haji Ubaidillah tadi, yaitu perdebatan diskursus nasab ini karena kefanatikan buta para muhibbin. Nah, ini yang menyebabkan perdebatan diskursus nasab ini ada yang terganggu, ada yang memang
tidak suka dan lain sebagainya, karena ada para muhibbin, para pecinta Habib yang fanatik gitu. Seakan-akan mereka kalau statement yang membuat Habibnya marah, nah mereka memandang statement itu salah gitu. Artinya dia tidak memandang statement itu, yang dipandang adalah ketika statement itu membuat para Habibnya itu tidak nyaman, maka dia menyalahkan orang yang berstatement itu. Itulah yang dinamakan dengan para muhibbin yang fanatik buta lah. Dia membenarkan apapun yang keluar dari mulut habaib itu, walaupun oknum habaib, walaupun itu memang kalau kita lihat dari kacamata yang normal itu tidak wajar gitu. Seperti ya kita tahu lah jejak daripada oknum-oknum habaib yang memang eh, ceritanya itu bisa kita bilang tidak masuk akal dan lain sebagainya. Ya, namun ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak para habaib kita yang mulia seperti Habib Salim bin Naufal bin Salim bin Jindan dan lain-lain sebagainya, atau para Habib Umar dan lain sebagainya. Oke, itu yang selanjutnya, yaitu ngaku cucu Nabi tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang paling memang fundamental menurut saya pribadi, karena banyak para habaib yang mengaku dia cucu Nabi, dia keturunan Nabi, dia nasabnya yang mulia, bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi akhlaknya itu tidak mencerminkan daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Mana dia akhlak Nabi Muhammad SAW? Yaitu ketika dia berdakwah dengan cara lemah lembut, tidak menyinggung sana sini, tidak marah-marah, berdakwah dengan akhlak, bukan dengan hawa nafsu. Kemudian bicaranya itu tutur katanya menyejukkan orang, bukan nyindir sana nyindir sini, seakan-akan dia provokatif. Nah, itu salah satu metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun ketika Nabi Muhammad marah dan lain sebagainya, itu di sebagian kecil daripada kisah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, seperti membakar rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah dan sebagainya. Itu sebagian kecil. Namun sebagian besar akhlak Nabi Muhammad SAW itu lemah lembut, menyejukkan dan menyamankan bagi para umatnya. Itu yang selanjutnya, yaitu Habib salah satu daripada 7 sanad pembawa Islam di Nusantara ini. Nah, ini ada yang mengklaim bahwa salah satu sanad yang membawa Islam di Nusantara ini adalah eh, yaitu para habaib. Nah, itu memang kita tidak tahu kebenarannya apa. Mungkin para pemirsa Hamzah Nuri Channel bisa menjelaskan apakah itu benar 7 sanad pembawa Islam di Nusantara ini salah satunya adalah para habaib dari Ba'alawi atau tidak. Saya belum temukan data seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja video dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.